Dan saya yakin pada saat itu ya, saya juga mengatakan bahwa, Ganjar pasti, unggul, saya bilang ini sebelum debat loh ya. TKN Prabowo yang menghampiri moderator itu menurut sekretaris TKN Prabowo Nusron Wahid itu hanya untuk menyampaikan sebuah kritikan aja, Prof. Menurut dia, menurut Nusron Wahid ya. Tapi kalau itu memang ternyata enggak ya, ya itu memang itu kan persoalan apakah Anda bisa berkonsentrasi atau tidak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Masih ingat dalam ingatan kita pasti beberapa hari lalu debat capres yang sangat seru. Nah, dalam Ngobdar edisi kali ini kami mengundang salah satu pengamat politik yang merupakan senior kami, mantan dubes Tunisia, juga seorang guru besar dan pengamat politik yang sudah malang melintang di dunia politik Indonesia. Beliau adalah Prof. Ikrar Nusa Bakti. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini kemarin kan pasti nonton tuh, Prof, debat kemarin ya. Saya bukan cuma nonton, saya kan ada di Metro TV kan. Iya, kemarin jadi ini ya. Jadi penanggap. Salah satu penanggap. Ya, penanggap. Prof, Profesor ngelihat gimana performa ketiga capres kita dalam debat kemarin? Ya, sebelum acara itu berlangsung ya, itu kan berapa hari sebelumnya kan tidak sedikit ya orang yang kemudian mengatakan ya bahwa ini adalah bidangnya Pak Prabowo. Ya, 02. Karena beliau adalah militer ya, dan kemudian juga Menteri Pertahanan sekarang. Betul. Ya, dan pasti beliau menguasai gitu kan bidang pertahanan keamanan, kemudian juga tentang geopolitik. Ya, karena memang temanya itu ya. Betul ya. Cuma pada saat sebelum acara berlangsung ya, antara 4:30 sampai jam 7, saya waktu itu berani mengatakan ya, persoalan-persoalan pertahanan dan keamanan negara itu ya, terlalu penting kalau hanya ditangani oleh seorang militer. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, di berbagai negara termasuk Indonesia ya, itu tidak sedikit mereka juga yang ahli dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ya, termasuk dalam bidang cyber yang bukan orang militer. Ya. Kemudian juga kami yang alumni dari hubungan internasional ya, itu juga salah satu mata kuliah yang kita belajar itu adalah mengenai politik luar negeri, diplomasi, perang dan sebagainya ya. Jadi itu makanan yang boleh dikatakan cukup empuk lah untuk orang-orang yang belajar menjadi student of international relations ya. Makanya kalau Anda perhatikan kemarin yang juga menjadi para panel di dalam acara debat publik itu kan yang di luar tentaranya ya, di luar mantan KSAL itu semuanya adalah orang-orang yang belajar mengenai hubungan internasional ya, atau paling tidak juga mengenai politik di tingkat kawasan dan sebagainya gitu kan. Jadi jangan heran kalau kemudian mereka yang tahu tentang itu bukan cuma tentara ya. Dan saya yakin pada saat itu ya, saya juga mengatakan bahwa Ganjar pasti unggul, saya bilang ini sebelum debat loh ya. Kenapa saya bilang Ganjar pasti unggul? Karena di situ ada mantan Gubernur Lemhanas ya, Andi Wijayanto. Dan kemudian kita juga tahu di situ paling tidak ada 2 mantan duta besar ya, Rizal Sukma, duta besar kita di London, dan kemudian juga ada Bang Todung Mia Lubis ya,
ini juga duta besar kita di salah satu negara Eropa Barat ya, yang selalu bicara mengenai persoalan hak asasi manusia ya. Jadi itu belum lagi dari kalangan militernya ya, itu ada yang mantan apa istilahnya itu Panglima TNI, ada yang mantan KSAL, ada yang mantan Kapolri ya, bahkan ada juga mantan KSAU ya. Jadi lengkap lah itu apa namanya itu mereka yang ada di kelompok 03 itu. Ya. Sementara di 01 ya Anies kan selalu mengatakan bahwa kita juga lagi apa istilahnya itu ya, lagi mendalami persoalan pertahanan keamanan itu ya. Dan ternyata apa yang saya intuisi saya mengatakan bahwa tampaknya Ganjar akan unggul ya, dan kemudian Anies seperti biasa akan menjadi seorang orator yang sangat baik ya, dan kemudian juga penanya juga yang sangat baik ya, itu ternyata terbukti ya. Dan saya kemarin juga sejak awal perkenalan para paslon itu, saya melihat bahwa Pak Prabowo kayaknya ya itu tidak dalam situasi yang fit ya, secara fisik ya, itu saya nggak tahu secara mental ya, tapi secara fisik he was not apa namanya itu fit lah gitu. Kenapa demikian ya? Anda bisa lihat ya, itu di bilangan bagian mata ini itu kelihatan sekali capek gitu loh. Dan kemudian mata kirinya itu kurang sehat gitu, Prof. Betul. Saya nggak bilang dia kurang sehat, tapi apa namanya dia lelah ya. Physically apa ya, benar-benar capek lah gitu. Makanya sejak awal dia kelihatannya tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti perdebatan itu ya. Apalagi kemudian Anda tahu belum apa-apa, paling enggak paslon nomor 1 udah melakukan serangan-serangan yang membabi buta pada awalnya ya. Dan Anda tahu ya, kalau udah seperti itu, saya yakin pasti Prabowo akan juga membalas dengan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang memang boleh dikatakan menohok ya untuk Anies Baswedan ya, karena biar bagaimanapun terlepas dari Anies Baswedan mengatakan itu nothing to do with persoalan pribadi ya, tapi ini adalah persoalan negara. Tapi saya melihat memang dua orang itu ya, maksud saya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto memang tidak pernah akur ya setelah Anies itu selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta ya, karena biar gimana pun Prabowo merasa bahwa itu sumbangsih dari Prabowo dan Gerindra itu sangat besar untuk kemenangan Anies Baswedan pada pemilu DKI, pilkada DKI pada 2017 yang lalu ya. Dan itu yang makanya dikit-dikit kan selalu itu keluar ya. Dan kemudian kalau biasanya di dalam debat pertama Pak Prabowo selalu mengatakan jangan begitulah Mas Anies gitu kan. Kalau kemarin itu tampaknya kalimat yang digunakan lebih tinggi lagi ya. Jadi Bapak Profesor gitu, ya seperti itulah ya. Itu untuk kemudian tampaknya itu untuk menurunkan apa istilahnya itu greget dari Anies Baswedan, dan tampak jelas memang berhasil kayaknya ya. Walaupun kemudian di menit-menit terakhir keras sekali ya perdebatan di antara tiga capres tersebut. Ya, nah, Prof tadi kan sempat menyebutkan kalau Prabowo ini boleh dibilang diunggulkan nih sebelum debat ini berlangsung juga ya. Masyarakat juga banyak mengunggulkan Prabowo karena mengingat temanya ini tema pertahanan, keamanan ya, geopolitik, dan ini memang bidangnya Prabowo banget gitu ya. Nah, bagaimana Prof melihat dalam debat kemarin sosok Prabowo itu benar-benar menguasai atau bahkan sebaliknya? Kalau buat saya tidak menguasai ya. Saya tidak menggunakan kata sama sekali ya. Tapi memang dia tidak menguasai debat kemarin. Ya.
Dan saya bahkan patut menduga ya, tampaknya beliau tidak memiliki persiapan yang matang dibandingkan dengan Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo ya. Dan saya juga melihat ya bahwa seorang Menteri Pertahanan yang harusnya itu didukung oleh data-data yang sahih ya, atau data-data yang tepat ya dalam persoalan pertahanan ya, termasuk juga dalam bidang anggaran, ternyata beliau benar-benar itu apa ya, kosong di dalam data-data tersebut ya. Makanya ketika beliau diserang mengenai misalnya food estate ya, itu kemudian apa namanya itu melalui PTA atau PTB gitu kan, dan kemudian juga saya beri contoh pembelian pesawat apa namanya itu yang dari Prancis itu yang dari Qatar itu, juga PT apa yang kemudian melakukan itu ya, miliknya siapa, dan kemudian juga siapa yang menjadi apa istilahnya itu brokernya dan sebagainya itu benar-benar sangat dikuasai oleh Anies Baswedan ya. Dan kalau kita perhatikan juga ya, itu soal anggaran pertahanan, hutang untuk membeli alutsista dan sebagainya, itu baik Anies maupun Ganjar itu memiliki data yang boleh dikatakan cukup lengkap ya. Bahkan Ganjar berani mengatakan bahwa ketika Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan, itu terjadi penurunan drastis di dalam apa ya, pembelian alutsista ataupun penanganan persoalan-persoalan pertahanan keamanan yang ada di Republik Indonesia ya. Dan untungnya ini tidak ada di dalam debat ya. Untungnya dua paslon itu tidak bertanya mengenai kasus Papua ya. Kalau itu kemudian muncul di dalam perdebatan tersebut, saya yakin Menteri Pertahanan kita itu akan kewalahan untuk menjawabnya ya. Itu babak belur seperti juga pada debat pertama ya. Dan saya melihat Pak Prabowo itu menurut saya ya, itu apa ya, dia itu merasa kayak misalnya dalam debat pertama, karena dia dulu dianggap atau dituduh melakukan pelanggaran HAM ya, baik di Papua, di Timor Leste atau di Timur pada saat itu, maupun peristiwa 97-98 ya, penculikan aktivis pro demokrasi ya, ada yang diculik dan juga ada yang tidak kembali ya. Itu setiap pertanyaan dari paslon 1 maupun paslon 2, paslon 3 itu selalu dianggapnya sebagai serangan ya terhadap dirinya sebagai pribadi. Padahal ini yang mereka tanyakan itu nothing to do dengan dia sebagai pribadi, tapi dia sebagai kalau jadi presiden gitu kan. Kalau misalnya jadi presiden misalnya kan, itu apa yang Anda lakukan terhadap misalnya korban-korban apa namanya penculikan maupun penghilangan orang yang sampai sekarang belum kembali, tapi selalu dipikir itu serangan terhadap dirinya ya. Kayak semalam juga gitu kan, bahwa apa namanya itu setiap ada pertanyaan mengenai pembelian senjata ya, kemudian tuduhan bahwa pembelian senjata itu apa namanya itu tidak tepat ya, karena misalnya masa pakai dari pesawat yang akan dibeli dari Qatar itu juga apa boleh dikatakan usianya 27 tahun, walaupun Pak Prabowo mengatakan bahwa jam terbangnya masih 15 tahun ya. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda punya mobil Porsche ya, atau mobil Mercedes yang bagus ya, kalau Anda cuma taruh di garasi, jarang dipakai, itu mobil itu menurut Anda akan bertahan lama nggak? Rusak nggak gitu kan? Jadi itu ya, biar bagaimanapun yang namanya apa namanya itu pesawat ataupun kendaraan ya yang menggunakan mesin ya, itu kalau nggak pernah dipakai ya, atau tadi Prabowo bilang bahwa itu masa pakainya masih 15 tahun. Buat saya kalau cuma di hanggar aja, atau di hanggar nggak pernah dipakai untuk latihan tempur, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pesawat itu memiliki kehandalan yang boleh dikatakan
patut kita hormatilah ya. Apalagi ini teknologinya masih teknologi tahun 90-an ya. Jadi itu sangat tentunya berbeda dengan teknologi mutakhir ya. Dan apalagi Anda juga tahu ya, dalam pertahanan di era sekarang itu sepertinya beberapa negara sudah mengurangi penggunaan pesawat tempur ya, dan sebagai penggantinya mereka menggunakan drone seperti yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Israel ya dalam perang menghadapi Hamas ya, atau waktu itu misalnya ketika Israel menyerang atau membunuh seorang jenderal Iran ya yang sedang berjalan di atas jalan ya, di atas mobil, dan itu diserangnya juga pakai drone, bukan pesawat gitu kan. Jadi itulah yang kita lihat. Nah itu kalau kita bicara Ganjar ya Prof, artinya maksud kami bicara Prabowo ya, Capres 02. Nah kalau kita berkaca ke Capres 01 dan Ganjar, di debat kemarin itu cenderung lebih berapi-api gitu ya, menjawabnya juga lebih enak gitu ya kita nontonnya gitu. Kira-kira Capres 01 dan 03 ini punya persiapan khusus atau menurut kacamata Prof gimana? Jadi begini, ya tadi saya sudah katakan ya bahwa orang pasti menduga ya atau percaya bahwa Anies yang sipil dan Ganjar yang sipil ya, dan Ganjar juga tidak pernah memegang posisi di kementerian ya, dia cuma gubernur Jawa Tengah, dia cuma anggota DPR ya, itu pasti akan keteteran ya. Anies juga menjadi menteri juga tidak terkait dengan persoalan pertahanan keamanan, tapi lebih ke persoalan pendidikan dan kebudayaan gitu kan. Pasti menduga ini pasti nggak ngerti lah gitu kan. Walaupun Ganjar khususnya itu mengatakan bahwa dia juga banyak kok belajar mengenai hubungan internasional ya, dan juga dia banyak belajar dari Presiden Jokowi ya. Demikian juga Anies di dalam posisi jabatan dia juga pernah ke sidang umum PBB, dan kemudian juga di forum internasional dia juga pernah bicara ya, dan itu bisa diterima oleh Sekjen PBB dan sebagainya ya. Tapi buat saya maksud saya gini, kalau Anda tidak menguasai suatu bidang, itu pastinya Anda akan berusaha mati-matian untuk bisa menguasai bidang tersebut secara cepat ya, melalui tentir ya, maksud saya belajar dari para suhu yang dari para ahli dalam bidang pertahanan keamanan, ataupun disuplai data yang boleh dikatakan sangat baik ya, sehingga ke dalam perdebatan pasti Anda punya data. Jadi Anda bukan cuma omong kosong atau kemudian dikatakan cuma omon-omon kata Prabowo ya, atau kemudian data Anda salah semua gitu kan. Dan ketika data itu ternyata disampaikan benar ya, nah itu mungkin Prabowo juga kaget gitu kan, apalagi data yang dipakai oleh Ganjar ya, karena dia juga menggunakan bukan data yang berasal dari Kementerian Pertahanan, tapi yang dimiliki oleh Menko Polhukam ya, dan kemudian juga data yang berasal dari jurnal-jurnal yang terkait dengan militer ya, atau pembelian senjata, dan kemudian juga jurnal-jurnal ulasan mengenai pertahanan dan keamanan internasional ya, yang kemudian Anda tahu ada angkanya ya, ada angkanya kira-kira penurunannya berapa persen ya. Dan memang semalam itu yang sangat menohok itu memang Anies Baswedan ya, ketika dia ditanya oleh Mas Ganjar, jadi berapa kira-kira Anda menilai Pak Prabowo dalam bidang pertahanan dan keamanan itu ya, jadi berapa persen kan? Berapa nilainya? Dia bilang kalau nggak salah 11 apa 12 ya. 11, 12. Terus dari berapa? Dari 100. Wah itu itu yang menurut saya itu benar-benar membuat Pak Prabowo tuh tambah marah soal itu ya, karena biar gimana pun ini kok anak yang dulu dia bantu gitu kan, tiba-tiba menjadi penyerang habis-habisan terhadap dirinya begitu. Nah, ini kembali ke Prabowo lagi, Prof. Ya. Prabowo tuh sempat di debat kemarin sempat menyebutkan utang Indonesia masih dalam batas wajar. Ya. Nah, ini juga sempat seru nih, dan
selain dalam batas wajar dikelola dengan sangat hati-hati menurut Prabowo kemarin di debat kemarin. Nah, Prof ngelihat seperti apa? Emang utang kita ini masih dalam batas wajar sebenarnya apa enggak ya? Gini, dia mengatakan bahwa utang kita itu dibandingkan negara lain itu masih boleh dikatakan wajar, nggak terlalu gede ya. Ya kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat jelas ya, karena utang Amerika Serikat itu udah melebihi 100% gitu kan dari produk domestik bruto dia ya. Tapi Anda jangan lupa bahwa Amerika itu memiliki kapasitas untuk kemudian membayar, dan Anda jangan lupa juga ya, di hampir seluruh belahan bumi ya mereka pasti menggunakan US dollar ya, bukan apa namanya itu mata uang misalnya Inggris ya, pound sterling ataupun euro yang dimiliki oleh Eropa. Dan sebagainya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, mereka memiliki kapasitas untuk membayar hutang-hutang itu cukup baik ya, termasuk Jepang ya, negara maju ya, itu juga utangnya cukup besar. Tapi kan Anda tahu kapasitas industri Jepang itu boleh dikatakan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bayar utang ya. Tapi kalau Indonesia, Anda tahu itu kapasitas untuk membayar hutangnya itu berapa ya? Walaupun memang angkanya terlalu tinggi ya kalau Prabowo mengatakan 40%, karena kan ternyata data yang ada tidak sebesar itu ya, masih di angka di bawah 30% lah ya. Dan Anda jangan lupa juga ya bahwa ekspor kita belakangan ini itu Indonesia itu masih seperti the banana republic kalau kita menyebut negara-negara Amerika Latin. Apa yang ingin saya katakan di sini? Cukup rendah ya, Bro. Bukan, maksud saya the banana republic itu adalah kalau di Amerika Latin itu kan dia cuma menjual pisang dan kemudian bisa untuk membeli barang-barang dari internasional. Tapi yang ingin saya katakan, kenapa saya pakai istilah banana republic ya, itu sama yang digunakan oleh Paul Keating ya, ketika menjadi bendahara negara Australia atau treasurer ya, yang mengatakan bahwa Australia ini masih seperti negara Amerika Latin yang disebut the banana republic gitu. Kenapa? Karena hasil yang diekspor oleh Australia masih lebih banyak hasil tambang ya, yang boleh dikatakan raw materials lah ya, belum sampai tingkatan yang boleh dikatakan sudah diproses yang begitu canggih begitu kan. Sama lah Indonesia juga kemarin ternyata ya, itu ekspor terakhir itu lebih banyak barang-barang yang barang-barang yang hasil tambang ya, khususnya batu bara ya, ketimbang barang-barang dari industri manufacturing dalam negeri ya. Ini nih yang makanya sebenarnya berbahaya sekali ya kalau kita kemudian hanya mengandalkan bahan-bahan mentah untuk diekspor ketimbang barang setengah jadi ataupun barang jadi begitu. Nah, kalau kita ke Prabowo lagi, Prof. Kemarin bersikukuh mau bongkar data pertahanan ya. Saat di debat kemarin gitu ya. Bersikukuh justru tidak ingin, sementara sempat dipancing sama Pak Anies ya. Sebenarnya ini tindakan yang tepat nggak dari seorang calon presiden nomor urut 2 yang kebetulan juga Menteri Pertahanan gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih, Prof, aturan itu rahasia? Emang itu betul rahasia? Emang nggak boleh dibuka atau gimana? Tadi malam tuh sekarang begini, saya mau nanya sama Anda ya. Sejak reformasi itu apa sih yang menjadi rahasia? Dan Anda jangan lupa ya, Indonesia itu punya undang-undang kebebasan untuk memperoleh informasi publik. Ya. Dan memang saya setuju, memang ada hal-hal yang bersifat rahasia. Tapi kalau misalnya dalam jual beli senjata, ya, saya mau tanya sama Anda, apakah kemudian masih bisa rahasia? Nggak bisa, ya. Pembelian dari sebuah negara ya untuk membeli alutsista itu selalu dilaporkan ke ke bagian internasional ya, untuk mencatat Indonesia itu beli apa aja, dari mana ya, dan kemudian speknya apa aja, gimana ya, dan kemudian berapa harganya. Ada datanya ya.
Makanya ketika Pak Ganjar mengatakan atau Bung Hamid Awaludin mengatakan ya, masa pesawat apa namanya itu Miris bekas aja kok mahal amat sampai 1 triliun, padahal itu kan harganya cuma 400 M gitu ya. Jadi itu ya, kenapa dia bisa berani mengatakan demikian? Karena memang ada data-data itu di yang tadi saya katakan jurnal-jurnal internasional ya, ataupun majalah-majalah defense ya, yang bersifat internasional. Jadi nggak ada yang bisa dirahasiakan. Kalau Anda misalnya punya konsep apa namanya itu ingin menyerang satu negara ya itu udah pasti akan bersifat rahasia ya, seperti yang waktu Hamas mau menyerang Israel ya, itu kan Israel juga kecolongan dan dia tidak siap sama sekali ya untuk menghadapi serangan Israel kan. Tapi kalau bicara mengenai pertahanan keamanan yang terkait dengan alutsista, mau ditaruh di mana aja, nggak ada yang bisa dirahasiakan. Kenapa demikian? Kan ada satelit internasional yang kemudian memantau gerakan mobil di darat, ya, gerakan mobil di tanah Jawa, gerakan mobil di semua bagian wilayah Indonesia, ya. Dan Anda juga tahu ketika Korea Utara itu membangun satu kekuatan nuklir, di mana dia letakkan, ya itu kan satelit internasional udah langsung tahu di mana, begitu kan? Atau ketika Iran juga ingin membangun kekuatan nuklir pada saat itu, makanya kemudian Israel bisa menggempur duluan sebelum kekuatan nuklir Iran tersebut terbangun, begitu kan? Jadi itu yang saya katakan bahwa di kolong langit ini tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan karena semuanya bisa diketahui, kecuali otak manusia aja ya. Apakah misalnya Anda akan berbuat A atau buat B, itu memang masih bisa dirahasiakan. Tapi kalau itu terkait dengan mobilitas senjata, mobilitas alutsista ya, atau mobilitas manusia, itu udah pasti akan diketahui melalui satelit ya. Makanya jangan kaget kalau kemudian Korea Utara juga baru saja meluncurkan satelit ya, mata-mata yang bisa melihat kira-kira bagaimana kerjasama misalnya antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat ya, yang terkait dengan pertahanan yang akan juga berpengaruh terhadap kedaulatan nasional Korea Utara misalnya. Nah kira-kira Prof, terlalu beresiko nggak sih kalau misalnya kemarin Pak Prabowo menjelaskan atau memaparkan data terkait pertahanan itu, apakah ini biasa aja? Karena kan di sisi lain masyarakat butuh nih penjelasan ini dari pertanyaan kemarin. Apakah ini justru membahayakan gitu, Bro? Sebetulnya debat publik itu kan gunanya untuk kemudian masyarakat tahu kira-kira kebijakan pertahanan yang apa aja ya yang dimiliki oleh pemerintah ya, dan kemudian apanya yang terlalu beresiko ya, karena kan yang ditanya itu misalnya berapa anggarannya, kemudian apa yang dibeli ya, terus kemudian untuk apa ya, terus apakah itu melalui suatu kebijakan yang bersifat bottom up ataukah itu bersifat top down gitu kan. Dan Anda jangan lupa ya bahwa kenapa kemarin Anies maupun Ganjar itu tahu perusahaan-perusahaan apa aja yang terkait dengan supplier senjata itu ya, PT yang dimiliki oleh Partai Gerindra ataupun Kementerian Pertahanan untuk kemudian dalam pembelian senjata itu ya. Kenapa demikian? Karena memang semuanya ada datanya ya. Jadi itu yang kita lihat, dan Pak Prabowo sepertinya berupaya untuk mendapatkan dukungan publik ya. Wah ini rahasia, ini kedaulatan. Buat saya saya tidak ingin menggunakan kata yang kasar ya. Sekarang biar bagaimanapun namanya publik itu harus tahu apakah kedaulatan nasional kita itu benar-benar terjaga dengan baik ya oleh Kementerian Pertahanan ya. Dan Anda juga tahu ya, dari tahun 90-an itu
yang namanya Profesor Dr. Yono Sudarsono ya. Iya. Ketika dia jadi Menteri Pertahanan, dia udah bilang bahwa yang namanya pertahanan itu ada pertahanan militer, ada pertahanan nirmiliter ya. Dan sekarang perkembangan pertahanan yang nirmiliter itu makin besar. Saya beri contoh misalnya yang terkait dengan cyber atau orang Indonesia menyebutnya siber. Anda lihat ya, karena itu juga akan terkait dengan misalnya data pribadi Anda ya. Kalau kemudian KTP Anda fotokopinya itu bisa dipegang oleh orang di bank atau siapapun gitu kan. Dan Anda juga tahu ya bahwa serangan-serangan cyber terhadap perbankan kita itu tidak sedikit ya terjadi, dan Anda tahu akibatnya apa? Tidak sedikit bank-bank baik itu swasta maupun nasional kita juga yang kemudian terkena serangan cyber itu ya. Atau bahkan sebuah bank syariah ya, itu kan juga sempat dikatakan bahwa itu data apa namanya itu orang yang menabung di situ itu dimiliki oleh orang lain ya. Jadi nggak ada sesuatu yang apa namanya itu rahasia. Makanya jumlah serangannya juga berapa ya, bahwa jumlah serangannya itu sampai jutaan kali ya, itu juga ada datanya. Jadi itu yang kemudian ditanyakan kepada Pak Prabowo ya, termasuk juga waktu kan kata Pak Prabowo, ya anggaran kenapa ini nggak tercapai, salah satunya gara-gara ada COVID gitu kan. Nah, dan itu kan jumlahnya juga cuma berapa triliun yang kemudian dialihkannya. Apalagi kalau kemudian si Anies dan Ganjar iseng ya, oke, waktu dialihkan itu berapa triliun? Kalau jumlahnya cuma 9 sampai 12 triliun, bagaimana kemudian Anda akan memberikan makan siang gratis kepada anak-anak Indonesia yang katanya per hari 1 triliun rupiah ya, dan disediakan katanya 4 triliun 400 apa namanya itu triliun rupiah dalam 1 tahun. Pertanyaan saya, where the money from? Untuk anggaran pertahanan yang sepertiganya aja itu negara udah empot-empotan ya, udah setengah mati. Bahkan kemudian harus diupayakan melalui hutang luar negeri. Apalagi ini ngasih makan gratis kepada anak Indonesia yang jumlahnya itu 1 hari 1 triliun, itu bukan main besarnya tuh ya. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang lah gitu. Nah, ini masuk ke PT yang tadi sempat Prof singgung. Ya. Anies Baswedan sempat menuding Prabowo terkait orang dalam, Prof, dalam tanda kutip ya. Di PT Teknologi Militer Indonesia, kemudian proyek food estate gitu ya. Tapi Prabowo membantah dengan itu, jawaban Prabowo itu keliru semua. Nah, Prof melihatnya seperti apa, Prof? Sekarang gini ya, kan memang PT itu ada. Ada. Nah kemudian Pak Prabowo memberikan angka nggak? Kan? Jadi saya beri contoh misalnya berapa nilai pembelian alutsista kita yang masuk melalui PT itu, ya. Jadi itu ada nggak gitu kan? Dan kalau memang ada ya buka aja gitu kan? Itu bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Dan Anda jangan lupa loh ya, itu kan pernah ada skandal persoalan satelit ya, yang kemudian baru dibongkar tahun lalu 2 tahun lalu ya. Dan itu skandal itu udah terjadi pada era sebelum Pak Jokowi begitu kan. Jadi ini memang sekarang kan persoalan transparansi ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting ya, supaya jangan sampai terjadi ya, karena memang persoalan alutsista itu cukup mahal. Dan kemudian kalau kemudian ada PT yang kemudian dimiliki oleh partai atau dimiliki oleh institusi Kementerian Pertahanan, yaitu kemudian kita patut bertanya, karena biar bagaimanapun anggaran bagi Kementerian Pertahanan itu kan sebagian besar melalui pajak ya, yang dibayarkan oleh rakyat ya. Nah, kembali ke persoalan yang tadi saya katakan, memberi makan orang sampai 400 triliun ya. Itu kemarin dari hasil
pembayaran pajak melalui digital aja, itu kan dapatnya sekitar 16 triliun atau berapa triliun ya. Atau kemudian hutang luar negeri yang kita carikan dari berbagai negara pada tahun 2023 untuk menopang just in case misalnya terjadi gonjang-ganjing ekonomi internasional yang juga berimbas pada Indonesia, itu kan jumlahnya juga sekitar 400-an triliun ya. Jadi itu yang kemudian kita patut bertanya ya. Jadi hal-hal semuanya itu harus benar-benar penggunaan anggaran negara atau uang milik rakyat itu benar-benar tepat guna atau kemudian banyak bocor-bocornya di sana sini. Gitu. Nah, ada juga yang menarik kemarin Prof, di sela-sela debat, salah satu atau pokoknya tim dari TKN Prabowo itu ada yang sempat nyamperin moderator. Prof sempat lihat gak itu? Ya, saya tidak melihat karena kan Anda tahu itu kan terjadi pada saat offline, pada saat break ya. Termasuk juga yang Pak Prabowo ketika ditegur karena dia muring-muring bahasa Jawanya, ngomel-ngomel sama Anies, kemudian dia kan mungkin itu bercanda ya. Dia kemudian ini kan bertolak pinggang itu sambil joget-joget ya. Itu kan juga keluar dari melalui media sosial ya. Tapi TKN Prabowo yang menghampiri moderator itu menurut sekretaris TKN Prabowo Nusron Wahid itu hanya untuk menyampaikan sebuah kritikan aja Prof. Menurut dia, menurut Nusron Wahid ya. Menurut Prof sebenarnya tindakan ini bisa dibenarkan apa enggak gitu Prof? Begini ya, Anda tahu moderator tuh at any time selalu mengatakan tenang, jangan ada yang bikin pernyataan ini itu dan sebagainya ya. Dan ketika panelis sedang bertanya ataupun kemudian ketika perdebatan sedang berlangsung, tidak boleh ada yang kemudian melakukan teriakan-teriakan yang bisa mengganggu. Dan kalau nggak salah itu terkait dengan persoalan ada di floor ya yang kemudian angkat tangan atau kemudian ngangkat apakah 1 jari atau 3 jari yang katanya kemudian membuat Pak Prabowo katanya terganggu ya. Dan Anda juga tahu ya namanya ginian tuh kan kalau memang itu sengaja dilakukan itulah yang disebut dengan cywar ya. Ya jadi ini perang urat saraf lah gitu kan. Tapi kalau itu memang ternyata enggak ya itu memang itu kan persoalan apakah Anda bisa berkonsentrasi atau tidak gitu kan. Dan saya melihat seperti kemarin itu kan Anies sempat juga tidak berkonsentrasi karena serangan membabi buta dari Pak Prabowo itu kan cukup keras ya. Tapi belakangan di menit-menit terakhir ya itu konsentrasi Anies kelihatannya muncul lagi gitu kan. Jadi ya seperti itulah ya. Ya, nah tadi di awal-awal Prof juga sempat menyebutkan nih, Anies itu beberapa kali sempat membuat memancing emosinya Prabowo di debat kemarin gitu ya. Apakah ini bagian dari strategi yang dilakukan oleh tim 01 atau memang ini kesengajaan gitu ya yang dilakukan Anies untuk supaya Prabowo nggak fokus tuh, Prof. Karena kan seperti yang kita bahas tadi di awal, jauh sebelum debat kemarin itu masyarakat tuh udah ya di atas kertas Prabowo diunggulkan karena temanya pertahanan dan geopolitik gitu ya. Jadi apakah ini bagian dari strategi atau sengaja spontan? Saya tidak tahu pasti. Ya. Maksud saya tidak tahu pasti karena yang bisa menjawab tuh cuma Anies timnya. Ya. Maksud saya reasonnya itu apa ya atau ada apa di balik pertanyaan-pertanyaan itu ya. Yang memancing emosi itu. Iya, tapi kan Anda lagi-lagi tadi saya katakan bahwa kalau Anda menjadi aktor atau Anda menjadi calon presiden Republik Indonesia, itu kan Anda kan harus bisa menahan emosi ya, menjaga ketenangan batin ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapapun ya. Itu supaya Anda bisa kelihatan bahwa
Anda ini benar-benar orang yang tahan banting, ya. Bahwa Anda juga adalah orang-orang yang bisa memanage, ya, bisa menjaga emosi Anda. Ya, Anda benar-benar ada orang yang punya strategi pertahanan yang kuat, ya. Jadi itu kan penting. Dan Anda juga tahu ya bahwa di dalam diplomasi internasional kadang-kadang serangan-serangan semacam itu kan bisa juga terjadi dalam real politics, ya, dalam real politics itu bisa saja terjadi. Dan ini kan baru debat publik, bukan dalam artian diplomasi internasional, gitu. Nah itu makanya harus bisa bertahan lah. Dan Anda juga tahu ya kalau kemudian seorang calon presiden bisa terganggu konsentrasinya di dalam perdebatan antar paslon, ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, bagaimana kemudian kalau dia udah menjadi presiden dan kemudian ada orang yang kemudian mengganggu konsentrasi Anda di dalam ketika Anda berpidato atau ketika Anda menjawab pertanyaan, ya, itu kan bisa berabi, gitu kan. Ini sama juga ketika di Shangri-La Dialogue tahun lalu, ya, di Singapura, ya, ketika Prabowo mengusulkan satu proposal perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, ya, itu kan yang ada pertanyaan yang berasal dari Jerman, ya, itu yang seorang ya tokoh lah gitu kan. Saya nggak tahu apakah itu Menteri Pertahanan atau siapa, ya, tapi yang jelas dia bertanya dan Pak Prabowo kelihatannya terganggu dengan pertanyaan itu, terpancing, ya, emosinya naik gitu kan, sampai kemudian you Europeans, ya, pokoknya sampai menuduh bahwa kamu orang Eropa itu nggak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang Asia. Tapi kalau saya mengatakan, ya, sebaliknya orang Eropa juga harus mengatakan, Anda kok Menteri Pertahanan dari Asia bisa mengusulkan persoalan perdamaian dengan cara seperti itu, ya. Misalnya Ukraina kan juga sempat tersinggung, loh, kok saya harus misalnya menerima status quo. Kalau status quo berarti saya harus menerima dong pasukan-pasukan Rusia yang udah menduduki berbagai wilayah di Ukraina kan. Itu harusnya kan nggak begitu. Harusnya itu harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki, ya, baik itu oleh tentara Rusia ataupun tentara legion asing gitu kan, tentara bayaran asing gitu kan. Jadi ya begitulah, ya, namanya apa istilahnya itu proposal perdamaian itu ya seperti itu. Sama juga seperti dalam kasus Israel dengan Hamas ini kan, itu kan tidak sedikit baik itu PBB atau beberapa negara meminta supaya ada jeda kemanusiaan, ya. Dalam kasus Aceh juga terkenal istilah humanitarian pause, ya, atau jeda kemanusiaan. Kenapa? Supaya misalnya bantuan pangan untuk daerah-daerah yang terkena dampak dari perang itu juga bisa diberikan, gitu kan. Atau dalam kasus Aceh juga demikian, ya, supaya bantuan pangan kepada masyarakat Aceh itu bisa dilakukan, dan itu hanya bisa terjadi ketika yang namanya perang itu terjadi jeda, ya, tidak ada tembak menembak yang kemudian bisa juga mengakibatkan matinya mereka yang akan memberikan bantuan itu. Oke, Prof, ini pertanyaan terakhir. Kalau kita mengacu di debat yang kemarin, yang ketiga, situasinya kurang lebih hampir sama dengan debat pertama. Ya. Dua capres 01 dan 03 cenderung menyerang ke 02 ini, Prof. Ya, cuma ada satu perbedaan yang menarik sebetulnya, di mana paslon 02 itu berupaya untuk menyatakan bahwa misalnya dia dengan paslon 03 itu banyak kesamaannya, ya. Mungkin bacaan bukunya sama, ya, atau pemahaman mengenai persoalan-persoalan pertahanan dan keamanannya sama, gitu kan. Makanya kayaknya dia ingin cari teman lah kepada Mas Ganjar kan. Tapi kan Anda juga tahu Mas Ganjar di menit-menit terakhir, ya, dan juga detik-detik terakhir juga melakukan serangan-serangan, walaupun dengan kalimat yang tidak membabi buta tapi cukup tegas, ya, yang kemudian juga menyebabkan Pak Prabowo itu kesulitan, ya. Dan kemudian Pak Prabowo sampai mengeluarkan kata-kata, ya ini kan apa, saya tidak diberikan
waktu yang cukup untuk menjelaskan. Nah itu yang buat saya itu salah ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya seorang yang sedang berdebat calon pemimpin, Anda harus bisa ya menggunakan waktu sesedikit mungkin untuk menjelaskan sesuatu yang sebanyak mungkin ya. Jadi misalnya pilihan kata, pilihan data ya, kemudian pilihan diksi dan sebagainya, itu harus pinter gitu kan. Dan ini kelihatannya Pak Prabowo gara-gara dia tidak siap dengan angka-angka, makanya kemudian dia merasa bahwa oke, nanti saya akan jelaskan, nanti kita bertemu. Nah itu kan bukan lagi suatu perdebatan antar paslon yang harus diketahui oleh publik. Kalau mereka cuma misalnya ngobrol di warung kopi atau ngobrol di DPR, belum tentu masyarakat juga konsentrasinya untuk melihat apa yang diperdebatkan atau apa yang dibicarakan di dalam forum tersebut kan tidak terbuka gitu kan, atau tidak masyarakat interestnya berkurang lah gitu. Dan saya melihat bahwa itu tadi ya, Pak Prabowo itu masih melihat kalau ada orang mengkritik kebijakan pertahanan ya, atau ada orang yang kemudian tidak sepikiran dengan dia, itu dianggap sebagai misalnya Anda itu akan membahayakan NKRI atau tidak ya, padahal kan enggak. Saya tidak melihat bahwa baik Anies maupun Ganjar itu punya pikiran untuk melemahkan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru yang mereka lakukan aja itu adalah suatu perbaikan ya. Saya beri contoh, Pak Prabowo kenapa kemudian juga sangat lemah di dalam penanganan masalah pertahanan keamanan kita, karena menurut saya beliau mungkin tidak pernah melakukan, atau Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo tidak pernah melakukan strategic defense review ya, atau review of Indonesia's defense capability ya. Dan dengan demikian itu yang kemudian bisa menjadi ancang-ancang untuk proposal pembelian alutsista yang harus kemudian didukung oleh Bappenas ya, dan juga Kementerian Keuangan. Kalau itu kan dia selalu menanyakan, iya tapi ini Menteri Keuangan tidak menyetujui ya. Persoalan food estate juga demikian. Iya nih karena kemudian Menteri KLH dan tata ruang itu kok kayaknya nggak memberi saya tanah dan sebagainya. Bukan itu. Intinya adalah apakah kemudian reason ya, alasan yang Anda ajukan itu cukup kuat atau tidak. Dan kalau itu tidak di backup sama yang tadi saya katakan, misalnya apa yang diinginkan dan kemudian di mana persoalannya ya, bagaimana mengatasi persoalan itu, ya tentunya Kementerian Keuangan ataupun kementerian yang lain juga akan agak ragu untuk memberikan anggaran atau membantu kebijakan tersebut gitu. Nah, terakhir sebelum kita bubar, Prof, menurut hemat kami ada 2 kali lagi debat. Ya, debat cawapres, satu cawapres, satu capres gitu. Kira-kira menurut Prof Ikrar, di debat nanti yang 2 kali lagi itu akan terjadi hal yang sama atau ini? Yang jelas debat tadi malam itu banyak kemajuan dibandingkan dengan debat-debat pertama sebelumnya, dan sebelumnya. atau debat yang pertama dan yang kedua ya. Tapi contoh misalnya itu KPU sudah mengatakan nggak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang tidak dipahami ya oleh paslon ya, jangankan oleh umum tapi oleh paslon, itu harus benar-benar difahami supaya jawabannya itu pas. Makanya ketika Mas Ganjar menggunakan juga singkatan ya, makanya kemudian bilang ini lo ini penjelasannya ini gitu kan, supaya jangan dituduh nanti dia menggunakan satu singkatan yang kepanjangannya itu tidak dipahami baik oleh Pak Prabowo maupun Anies Baswedan begitu. Artinya KPU juga terus berbenah ini. Betul ya, dan kemudian juga kita tahu yang katanya mikrofon bercabang 3 itu juga udah nggak ada juga yang namanya earphone ya, dan nggak ada juga misalnya alat di belakang yang kemudian
bisa dicurigai atau patut diduga itu bisa menjadi alat untuk membisiki ya. Tapi yang jelas buat saya tadi malam tuh cukup hidup. Walaupun lagi-lagi menurut saya ya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu jangan kemudian selalu mengatakan ya, Anda tuh kan menyerang saya supaya nilainya dapat tinggi. Lah memang itulah misi dari sebuah perdebatan gitu kan. Pak Prabowo itu belum pernah aja masuk ke dalam suatu perdebatan seperti calon presiden di Amerika Serikat atau calon perdana menteri di Australia ya, yang itu kan tidak menggunakan para ahli yang kemudian ngambil satu terus hurufnya yang mana gitu kan, dan itu kan makan waktu ya. Kalau di Australia itu kan cukup mengundang satu wartawan senior yang tahu tentang berbagai hal ya, baik itu pertahanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Cukup satu wartawan dan dia juga tidak memberitahu informasi kepada calon perdana menteri ataupun calon treasurer ya, atau bendahara negara ya, dan kemudian langsung nanya deh. Waktunya jadi sedikit kan. Kalau tadi malam tuh kan minggu malam kemarin itu kan jelas sekali waktunya banyak habis hanya untuk misalnya mengambil atau siapa yang kemudian menjadi panelis ya, dan kemudian dia ngambil nomor berapa, kemudian hurufnya yang mana ya, dan itu makan waktu paling tidak ya, wasting time-nya itu 1 sampai 2 menit ya. Oke Prof, silakan ngopi dulu kita Prof, sebelum bubar. Iya, terima kasih. Prof Fikar, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Mudah-mudahan terima kasih juga diundang ya. Kita obrolin, kita diskusikan tadi dapat menambah pemahaman, wawasan Sobat Forum yang menyaksikan tayangan ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Sehat selalu, semoga dimudahkan, dilancarkan aktivitasnya Prof. Amin. Ya Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Profesor Ikrar Nursabati terkait bagaimana jalannya debat Capres yang baru beberapa hari yang lalu. Tentu saja KPU masih punya 2 debat Capres lagi, Capres dan Cawapres maksud kami. Harapan kami debat yang dilakukan oleh KPU ini dapat memberi pemahaman, memberi wawasan terhadap masyarakat terkait kapasitas dan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden kita. Saksikan terus Forum Ngobdar, kami akan selalu menyajikan informasi dan diskusi menarik lainnya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.